Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk berbagi statistik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang probabilitas atau biasa yang kita sebut dengan peluang. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita bicara tentang probabilitas, terlebih dahulu saya sampaikan peta konsepnya, bahwa di dalam belajar probabilitas ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama tentunya terkait dengan eksperimen itu apa, dan yang seterusnya adalah kita buat tentang ruang probabilitas. Jadi kalau kita bicara ruang probabilitas itu terdiri dari S atau ruang sampel, terus ada A atau kejadian dan peluang. Jadi di sini ada ruang sampel, ada kejadian, ada peluang yang terhimpun dalam ruang probabilitas. Oke, kita 4 tahap ini kita jalani satu-satu. Setelah itu baru kita sampaikan beberapa contoh soal. Oke ya. Yang pertama terkait dengan eksperimen. Oke, apakah eksperimen itu? Kalau kita lihat definisinya, eksperimen itu adalah suatu kegiatan yang disengaja dan menghasilkan data. Jadi di sini ada dua kata kunci, kegiatannya disengaja dan menghasilkan data. Jadi disengaja ada data. Itulah eksperimen, apapun bentuknya. Oke, nah sekarang contohnya seperti ini. Amir melambungkan sebuah dadu. Otomatis merupakan suatu eksperimen. Kenapa? Karena ketika Amir melambungkan sebuah dadu, mestinya disengaja, dan setelah melambungkan sebuah dadu itu, akan dilihat muncul mata dadu 1, 2, atau yang lain. Nah, ini muncul data. Nah, ini merupakan suatu eksperimen. Iwan minum segelas air putih. Apakah eksperimen? Tergantung. Yang disengaja jelas disengaja ini. Oke ya, minum disengaja. Tetapi apakah ada data setelah minum itu? Kalau hanya sekedar minum saja, setelah itu tidak ada data, berarti bukan eksperimen. Tapi kalau misalnya ditentukan sebelum minum, diukur suhu tubuhnya. Dan setelah minum, diukur suhu tubuhnya, sehingga muncul data. Nah, itu juga merupakan eksperimen. Oke ya. Nah, contoh yang ketiga ini, Andi terjatuh dari sepeda motor. Otomatis tidak disengaja kan? Kalau tidak disengaja, bukan merupakan eksperimen. Oke ya. Nah, sekarang begini. Eksperimen itu ada yang bersifat random atau bukan. Oke ya. Nah, sekarang karakter eksperimen bersifat random, ini kata kuncinya di random ini ya, eksperimen sifatnya random, itu ada 3 syarat atau 3 karakter. Yang pertama, eksperimen itu hasilnya tidak dapat diduga dengan pasti. Oke ya. Yang kedua, semua hasil yang mungkin dapat diidentifikasi. Dan yang nomor 3, dapat dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Oke, nah sekarang saya ambil contoh yang ini aja lah. Amir melambungkan sebuah dadu. Apakah merupakan eksperimen yang bersifat random? Oke, coba kita lihat. Apakah hasilnya dapat diduga dengan pasti? Ternyata tidak. Sesuai dengan ini, tidak dapat diduga dengan pasti. Mau muncul 1, 2, 3, kita tidak bisa menduga dengan pasti. Semua hasil yang mungkin dapat diidentifikasi. Ya, dapat. Yaitu 1, atau 2, atau 3, sampai 6. Saya dapat mengidentifikasinya. Oke. Syarat kedua dipenuhi. Dapat dilakukan berulang-ulang. Tentunya kalau melambungkan sebuah dadu dapat dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Oke ya. Nah, contoh nomor 1 inilah merupakan contoh eksperimen yang bersifat random. Oke. Nah, eksperimen selesai. Sekarang kita menginjak ke ruang probabilitas. Nah, ruang probabilitas tadi ingat ya, ruang probabilitas terdiri dari ruang sampel, kejadian, dan probabilitas itu sendiri. Nah, kita mulai dari ruang sampel. Apakah ruang sampel itu? Nah, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Jadi kalau kita lihat kata kunci adalah hasil yang mungkin.
semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Biasanya disimbolkan dengan S. Nah, ketika kita bicara ruang sampel, maka ruang sampel itu dapat dikategorikan menjadi ruang sampel yang sifatnya kualitatif, yang non-angka, bentuknya bukan angka, dan kuantitatif, yang berbentuk angka. Contoh ruang sampel yang kualitatif, dilambungkan sebuah koin, sehingga ruang sampelnya angka gambar. Ini kan kategori angka gambar. Ini termasuk kualitatif. Ruang sampel yang kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Kapan diskrit? Ketika anggota dari ruang sampel itu dapat dicacah, dapat dibilang, dan anggotanya berhingga atau nggak berhingga boleh, tetapi terhitung. Oke ya. Nah, contohnya seperti ini. Dilambungkan sebuah dadu. Nah, ini kan bisa dibilang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berhingga. Sementara kalau ruang sampelnya kontinu, contohnya seperti ini. Dicatat umur pengunjung mall. Umurnya pengunjung suatu mall. Saya tuliskan ini kontinu. X, di mana X anggota bilangan real yang lebih besar daripada 0. Bisa jadi contoh lainnya misalnya hasil dari ujian tengah semester statistik matematik misalnya. Nah, di situ nilainya antara 0 sampai 100, berarti kalau dituliskan berarti ruang sampelnya, oke, kalau seperti itu nilai mahasiswa berarti X, kan ada batasannya ya, X dari 0 gitu kan, sampai 100, dengan X-nya anggota bilangan real. Kenapa bukan diskrit? Karena tidak ada jaminan kita bisa membilang, contohnya, nilainya kemungkinan tidak bulat, misalnya nilainya 73,75, misalnya seperti itu. Nah, dan lain-lain, banyak contoh yang ruang sampel yang sifatnya kontinu. Oke ya, ruang sampel selesai. Nah, untuk selanjutnya apa tadi? Di ruang probabilitas yang kedua adalah kejadian. Kejadian itu, ini kata kuncinya ya, himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi ketika kita sudah bicara ruang sampel, kita bisa himpunan bagian dari ruang sampel itulah yang dinamakan kejadian. Dan dinotasikan dengan huruf abjad. A, B, C, dan seterusnya. Tapi saran saya menghindari huruf-huruf yang sudah digunakan. Contohnya misalnya S itu sudah mensimbolkan ruang sampel, atau P yang mensimbolkan probabilitas, atau yang lain yang sudah digunakan dihindari. Ya. Nah, banyaknya kejadian dari suatu ruang sampel dengan N anggota, jadi ruang sampelnya ada N anggota, itu 2 pangkat N. Banyaknya himpunan bagian ya dari ruang sampel. Nah, contohnya ginilah. Ruang sampelnya dilambungkan sebuah koin atau mata uang, sehingga ruang sampelnya adalah S sama dengan A, G. Maka kejadiannya, karena ada 2, ya 4 kejadian. 4 kejadian itu ada A, ada G, ada AG. AG itu S-nya sendiri, dan ada himpunan kosong. Kan ada 4 itu. Oke, nah inilah kejadian. Dan yang terakhir, ketika kita bicara ruang probabilitas adalah terkait dengan peluang itu sendiri. Jadi misalkan saya mempunyai S merupakan ruang sampel suatu percobaan. Jika A adalah suatu kejadian dalam S, maka peluang A yang disimbolkan dengan PA didefinisikan seperti ini. Oke. Peluang kejadian A adalah banyaknya anggota dari A dibagi banyaknya anggota dari ruang sampelnya. Oke, sangat sederhana ya, karena kita masih melibatkan kejadian untuk satu kejadian atau kejadian yang masih tunggal. Nah, ini kita ingatkan kembali terkait dengan ruang probabilitas, terkait dengan ruang sampel, kejadian, dan probabilitas. Oke, nah, seperti yang saya sampaikan, ini masih merupakan kejadian yang sifatnya tunggal. Bagaimana kalau kejadiannya majemuk? Kejadian majemuk itu kejadian yang lebih dari satu. Contohnya ini aja lah, kita buat yang simpel dulu. Ada 2 kejadian ya. Diketahui kejadian A dan B, berarti ada 2 kejadian A dan B di dalam ruang sampel S. Maka berlaku sifat, ini coba perhatikan di sini ya.
kebanyakan kita bertanya, kenapa sih harus dikurangi, ada dikurangi PA irisan B, kenapa tidak gabungan sama dengan PA ditambah PB saja? Oke, coba kita uraikan di sini ya. Coba kita gambar saja ini. Kita lebih enak dengan bantuan diagram Venn seperti ini. Oke, kita bantu di sini. Nah, kalau kita bicara tentang gabungan, gabungan itu kalau kita arsir gabungannya itu semua yang di sini. Oke, ini gabungannya. Nah, kalau gabungannya seperti itu, maka PA gabungan B. Nah, ini dipisah saja ini. Berarti apa ini? Ini 1. Yang di tengah ini kasih 2 di partisi ya. Ini 3. Oke. Nah, di sini ada kalau gabungan, kalau sudah di partisi berarti sudah tidak ada irisan ya. Berarti apa? P1 ditambah P2 ditambah P3. Oke. Nah, sekarang P1 apa ini? P1 adalah, ini saya kasih huruf A, ini P ya. Oke, berarti P1 apa ini? P1 kayak simbol kan, berarti P1 itu PA. PA itu keseluruhan, tapi dikurangi P2. Ya, P2-nya padahal PA irisan P. Ini P1. Ditambah P2. P2-nya ternyata PA irisan P. Ditambah P3. P3-nya PB, ya, PB dikurangi PA irisan B. Oke, kalau kita sederhanakan ini kan bisa dicari dengan ini, berarti ini apa? PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ditulis di atas. Jadi ketika kita bicara gabungan, PA gabungan B adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Anda nanti bisa membuktikan ketika ada 3 seperti apa ya, misalnya gini. Ketika ada PA gabungan B gabungan C, ini seperti apa? Anda bisa mencobanya. Caranya gimana? Sama seperti tadi, buat aja diagram Venn gini caranya. Ini ada A, ini ada B, ini ada C. Buat aja partisi. Partisinya misalnya ini 1, ini 2, ini 3 misalnya. Bebas ya. Ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Itu misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini nanti Anda bisa membuktikan untuk gabungan ini seperti apa. Oke ya, silakan dicoba-coba saja. Oke, nah ketika kita sudah bicara lebih dari 1 atau misalnya 2 ya, kita batasi 2 dulu, dua kejadian, maka ternyata 2 kejadian itu hubungannya dapat dijelaskan seperti ini. Jadi kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling asing. Ini saya batasi dulu saling asing. Saling asing itu saling lepas itu ya. Saling lepas. Jadi kalau kita buat diagramnya seperti inilah saling lepas. Ini A, ini B gitu ya, ini A, ini B. Ini saling lepas, saling asing. Nah, kalau saling asing, maka kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama-sama. Maka ketika tidak pernah terjadi bersama-sama, maka PA irisan B-nya sama dengan 0, karena nggak ada irisannya. Dampaknya apa kalau saling bebas? Dampaknya ya tadi, di gabungan tadi, berarti kalau A gabungan B, tadi formulanya apa tadi? PA, ya PA, oke. PA ditambah PB, sebenarnya dikurangi PA irisan B. Tapi ini kan 0, sehingga cuma ini saja. Nah, kalau kejadian saling asing, maka PA gabungan B ya PA ditambah PB saja. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kejadian kedua adalah jika A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas, independen jika kejadian A tidak bergantung dengan B atau sebaliknya. Jadi A tidak tergantung B, B tidak tergantung A karena saling bebas. Nah, kalau itu terjadi maka PA gabungan B, PA irisan B sama dengan perkalian PA dikali PB. Begitu juga kalau nanti misalnya 3 ya, sama saja perkalian. Jadi kalau 3 ya PA
irisan B, irisan C, kalau saling bebas, tiga-tiganya saling bebas, ya sama saja. PA di sini kali PB kali PC. Kalau saling bebas, oke ya. Nah, itu saling bebas. Dan selanjutnya adalah kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan bersyarat jika terjadinya kejadian yang satu dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Ya, misalnya gini, peluang Amir memperoleh nilai probabilitas A jika diketahui misalnya UTS-nya nilainya 90. Nah, beda ketika UTS-nya nilainya 50 karena tergantung kepada UTS juga nilai akhir itu, gitu ya. Nah, kita menggunakan formula seperti ini. Jadi PB dengan syarat A adalah ini PA irisan B dibagi pembaginya atau penyebutnya PA. Kalau dibalik gimana? Ya udah dibalik aja. Ini misalnya yang A dengan syarat B, ya berarti ini P A irisan B, tapi di sini PB. Oke ya, ini kalau dibalik gini aja. Nah, sekarang dengan bekal ini kita mencoba untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Oke ya. Nah, contoh yang paling sederhana, contoh sederhana dulu lah. Nah, setiap percobaan ini ada suatu percobaan yang melambungkan sebuah mata uang atau koin 3 kali. Berarti kalau suatu eksperimen pasti punya yang namanya ruang sampel, gitu kan? Ruang sampelnya kalau 3 kali berarti ada A, ada G, ada G, ada G, itu ya. Oke. Terus ada lagi apa? G, AA, terus G, AG, terus ada G, GA, terus yang terakhir ada G, GG. Nah, ini ruang sampelnya, ada 8. Tentukan peluang bahwa, berarti ada kejadian, karena hanya sudah dipakai, kejadiannya saya tulis gini. Kejadiannya selisih antara angka dan gambar, itu paling tidak 2. Paling tidak 2 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kalau kita melihat ini selisihnya 3. Karena A-nya 0, G-nya, A-nya 3, G-nya 0, selisihnya 3. Ini selisihnya 1, A-nya 2, G-nya 1. Ini selisihnya 1, selisihnya 1. 1, ini 1. Ini juga 1. Ini selisihnya 3. Berarti yang ada di sini cuma A, terus G. Hanya ini saja. Nah, peluang kejadian K berarti ditanyakan ini aja. Peluang kejadian K adalah N dari K dibagi N dari S. Sama dengan NK-nya 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Ini sangat sederhana karena memang hanya satu kejadian. Nah, bagaimana ketika kita bicara tentang kejadian ini? Ya, kejadian. Ya, misalnya ini. Iwan dan Doni mengikuti ujian PNS. Oke, soal yang panjang ini kita sederhanakan aja lah. Misalnya kita simpulkan I. I itu Iwan diterima PNS. Oke, diterima PNS. Terus D adalah Doni. Ini juga diterima PNS ini ya. Berarti kesimpulannya apa? OP Iwan diterima PNS ya. Iwan diterima PNS berapa tadi? 1/4 ya, 1/4. Terus peluang Doni diterima PNS adalah 2/5. Nah, ini ada informasi baru. Jika hasil ujian Iwan dan Doni tidak saling mempengaruhi, jadi independen ya. Kalau independen berarti apa? Independen berarti Iwan irisan Doni gitu kan, sama dengan P Iwan karena saling bebas. Ini Doni. Nah, pertanyaannya, maka tentukan peluang Iwan tidak diterima. Peluang Iwan tidak diterima itu berarti Iwan komplement, tetapi Doni diterima dan Doni diterima. Ini berapa? Oke.
Nah, kalau kita mau menyelesaikan ini dulu ini maksudnya apa sih? Kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan berarti seperti ini. Oke, yang paling gampang itu kita dengan diagram Venn. Ini Iwan, ini Dodi. Iwan komplement dan Dodi. Berarti Dodi tapi bukan Iwan, berarti di sini. Ini yang diarsir, yang diminta. Nah, maka di sini kalau kita tulis P Iwan komplement irisan Dodi sama dengan P Dodi dikurangi P Iwan irisan Dodi. Pada kejadiannya saling bebas tadi ya, saling bebas berarti ini P Iwan dikalikan P Dodi. Oke, masukkan aja nilainya sudah ada semua. P Dodi 2/5. Oke, P Iwannya 1/4 kali 2/5 juga. 2/5 ya, 2/5. Ini sama dikeluarin aja 2/5. Ini 1 dikurangi 1/4. Oke, 2/5 kali 3/4 sama dengan oke, 1/3/10. Nah, inilah jawaban sederhana dari kasus yang sederhana pula seperti ini. Karena memang ada batasan saling bebas sehingga agak mudah kita menentukannya. Oke ya, kita sekarang nyoba contoh yang tidak ada batasan saling bebas ya. Oke, kita coba yang soalnya sederhana tapi ini tidak ada keterangan saling bebas. Jadi kita perlu probabilitas bersyarat. Oke, setelah lulus SMA, peluang Andi kuliah. Oke, ini hanya Andi saja namanya, cuma Andi kuliah atau bekerja. Kita simbolkan aja. Ini kalau saya tulis K gini, berarti Andi kuliah. Oke, Andi kuliah. Kalau B berarti Andi bekerja. Oke, Andi bekerja gini. Berarti peluang Andi kuliah itu 0,6. Peluang Andi bekerja itu 0,5. Lebih gede kuliah ya. Terus sementara jika, nah ini ada peluang bersyarat. Suatu ketika diketahui jika Andi tidak kuliah, maka peluang bekerjanya berapa? Tapi diketahui tidak kuliah dulu gini. Tidak kuliah 0,7. Pertanyaannya, peluang ini berarti berapa peluang Andi kuliah jika diketahui ternyata Andi tidak bekerja? Ini berapa gitu. Oke, nah kita nyoba. Kalau kita menyelesaikan permasalahan itu yang kita tuju adalah ini dulu. Yang ditanyakan dulu apa, kita uraikan ya, biar lebih terarah jawabannya. Jadi peluang K, ini B komplement, gini. Ini sama dengan apa? Peluang K irisan B komplement dibagi PB komplement. Oke ya. Mungkin kita agak berpikirnya di sini, kita punya bantuan aja di sini ya. Kita buat bantuan yang lebih memudahkan aja biar oke, lebih mudah kalau kita buat ini K, ini B. Berarti kalau K irisan B komplement, berarti kan K tapi bukan B. Gini. Oke, yang kita arsir itu, maka ini sama dengan PK, ini PK, dikurangi P, K irisan B. Ini P, B komplement. Ternyata ini sudah tahu, ini sudah tahu, yang belum tahu ini ternyata. PK irisan B belum tahu. Tapi kita bisa minta bantuan ke ini, ke yang diketahui ya, yang diketahui ini. Jadi yang diketahui adalah P, B, ini K komplement, sama dengan P, B irisan K komplement, dibagi P, K komplement. Oke, kalau kita buat seperti tadi lah, ini yang pembilangnya apa, ini kita buat aja di sini. Ini K, ini B misalnya, berarti yang diarsir yang B kecil ini. Ya, oke.
Ini sama dengan P, B dikurangi P, B irisan K. Ini P, K komplement. Ini sudah masuk semua nilainya. Oke, langsung aja ini. Ini diketahui ya, ini diketahui 0,7. Terus PB-nya diketahui, PB-nya 0,5. Oke, ini 0,5. Dikurangi P, B irisan K. Ini K komplemennya 0,4. Oke, kalau kita lihat berarti langsung aja ini P, B irisan K. Ini kalau dikalikan, ini dikalikan ke sana 0,28 dikurangi. Oke, berarti 0,5 dikurangi 0,28 sama dengan 0,22. Nah, tinggal dimasukkan di sini. PK-nya sudah tahu, PK-nya 0,6 dikurangi K irisan B atau B irisan K sama 0,22 dibagi PB komplement karena setengah, ya komplemennya setengah. Ini sama dengan 0,38 dibagi 0,5 sama dengan 0,76. Ya, oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Nah, apapun bentuk soalnya, walaupun bersyarat atau saling bebas, kita dengan teori yang sederhana yang di depan, insya Allah kita sudah bisa memecahkan ini. Oke, untuk selanjutnya untuk menentukan ruang sampel kejadian, kita juga bisa belajar terkait dengan kombinatorik ya, untuk lebih memudahkan ketika kita nanti untuk kasus-kasus tertentu kita akan mempelajari terkait dengan ruang sampel dan kejadian. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini yang membicarakan terkait dengan probabilitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.